2 hari yang lalu, aku bermimpi bisa melihat masa depan selama 20 tahun. Dalam mimpi, aku adalah dewa saham yang mengendalikan dana triliunan, menguasai pasar. Menguasai seluruh pasar saham. Dalip Harmachou Tical, beli. Naik. Daiguo New Energy, beli. Naik, sahamku ini juga naik. Shanghai Beer, all in. Naik, kakak, kamu keren banget. Ada lagi, Sanshi Group, beli. Kaivan Aluminium, beli. Yaotian Film, all in. Semua naik, kakak, aku mau melahirkan monyet untukmu. Wu, aku adalah anak terpilih. Aku akan menaklukkan dunia ini. Xiao Yu. Kamu ini. Akun bankmu ini. Kok jadi nol? Kamu tahu apa? All in itu kebijaksanaan, lihat saja nanti. Lihat bagaimana aku, dengan modal kecil. Aduh, apa ini? Bukannya aku bisa melihat masa depan? Bukannya aku memegang skenario dewa saham? Kok aku jadi korban? Melihat masa depan lagi, kamu gila ya? Aduh, ngakak nggak kuat. Hei bodoh. Masih dewa saham? Aduh, kebelet pipis, ke toilet dulu. Cepat pergi sana. Baru mulai sudah habis, aku kira. Aku reinkarnasi dewa saham, sampai-sampai namaku diganti jadi The Great Trader. Ternyata, mimpi itu kebalikannya. Saham yang dipilih 2 hari lalu, baru beli langsung naik. Hebat kan? Nggak usah banyak bicara, kamu ini apa? Langsung tembus limit up. Di dunia nyata nggak pernah menang. Di internet belum pernah kalah. Muridku yang nggak berguna, dari 200.000 jadi 2 juta. 1 tahun tercapai. Dewa, ayah angkat, bimbing aku. Kami cuma omong kosong, HMPH. Bro, can better happen. Cuma edit foto, siapa yang nggak bisa? Ada foto, ada bukti. Ini beneran dewa saham turun ke bumi. Keren banget. The Great Trader, Dewa, tolong beri petunjuk, aku sudah nggak kuat lagi. Aku cuma kirim foto sembarangan di grup, ternyata ada yang bodoh. Menganggapku dewa. Aman, asal dari 500.000, langsung foto setengah. Dewa beri petunjuk. Untung, rela jadi pacar. Aku, cewek cantik kampus 36D. Ada lagi. Ini bukan dia. Mari kita sambut juara kompetisi model kampus. Tang Tian. Tang Tian, aku cinta kamu. Tang Tian. Bukankah ini si jenius dingin dari jurusan keuangan, Dewi Kampus? Impian ribuan pria di Universitas Mingzhou. Tapi sekarang dia sampai harus menjual diri untuk menyelamatkan saham. Kontras banget. Master, kalau kamu benar-benar tidak percaya, kamu bisa verifikasi lewat video. Tolong kasih aku jalan keluar, Master. Aduh, beneran Tang Tian. Aku benar-benar sudah mentok. Ini akun kecilku untuk trading saham. Jangan sampai Tang Tian tahu siapa aku. Ceritakan, ada masalah apa? Suara Master ini terdengar sangat muda. Penasaran? Wajah aslinya seperti apa? Tahun lalu aku mulai trading saham bersama temanku. Awalnya sempat untung, tapi kemudian aku merasa modal terlalu kecil, profitnya lambat. Akhirnya aku pakai kartu kredit atas saran temanku. Dan pinjam ke rentenir ilegal, tapi tak disangka terjadi crash saham, semua anjlok. Sekarang modal saja tidak cukup, apalagi bunganya yang gila-gilaan setiap bulan. Korban pasar modal lagi. Master, asal mau menolongku, aku bisa menikah denganmu. Ini satu-satunya yang bisa kuberikan. Dewa saham, aku mau ke warung, butuh. Aku belikan sesuatu. Beli di Sumerek Selatan, ingat jangan lebih dari 5.5 yuan. Beli. Siap, dewa saham. Aku gak percaya bisa naik sampai 6 yuan. Masih video call nih. Dewa saham mana yang pelit recehan begini? Hampir ketahuan, harus cepat. Hapus kontaknya, kalau ketahuan bisa malu. Master. Kenapa? Aku sudah sampai segini. Master malah langsung menolak. Dia bahkan menghapusku. Apa aku sampai tidak layak dapat satu slot teman? Orang yang menganggap fans seperti sampah. Raja saham sekalipun, kalau mau kasih petunjuk, pasti bisa balik modal. Ini tidak masuk akal.
Tadi aku dengar ada yang memanggilnya Dewa Saham, artinya dia bicara. Agak tidak nyaman, dan dia juga tiba-tiba bilang, kertas selatan di atas 55 jangan beli. Mungkinkah dia sedang memberitahu aku? Kertas selatan, harga penutupan hari ini 545. Tepat di bawah 55. Aku tahu, sang dewa sedang membocorkan informasi dalaman yang sebenarnya, dia takut melanggar aturan. Jadi setelah mengingatkan aku, dia langsung menghapus semua kontak, supaya benar-benar aman. Pasti aman dong. Oh iya, pasti begitu, ini baru namanya gaya seorang dewa. Kertas selatan, beli 200.000, all in. Uang yang kukumpulkan susah payah selama bertahun-tahun. Habis semuanya. Aku benar-benar sial, percaya sama saham sampah itu. Tian-Tian, tadi pagi dia bukan masih. Permati, sekali. Dikasih semangat, tunggu, dia kayaknya menuju ke arahku. Dia nggak akan mengenaliku kan? Mau minta pertanggungjawaban? Nggak mungkin, aku bahkan gak nyalakan kamera. Yu Guanchao, senior. Junior, kamu juga makan di sini ya? Suara ini, kok familiar banget, nggak, pasti salah dengar. Dewa saham itu, mana mungkin makan roti kukus sama bubur sayur? Kami nggak makan, kami kasih makan babi. Kamu ngomong apa sih? Kan kita udah di kantin. Kalau nggak makan ngapain lagi? Jangan pikir aku nggak tahu, kamu cuma mau cari kesempatan buat ngedeketin kita. Lucu banget. Sudah, Yutong, nggak usah pedulin, ayo. Kamu duduk dulu, aku ambil makanan. Tian-Tian, sini. Yutong, aku kasih tahu kabar baik. Tadi pagi aku ketemu dewa saham beneran. Beneran? Gimana ceritanya? Cepetan cerita. Tadi pagi di grup, aku lihat ada ID. Namanya Master Saham, orang top banget, dia kirim pesan di grup. Katanya muridnya, dalam setahun bisa bikin 200.000 jadi 2 juta. Grafik keuntungannya langsung melesat kayak roket. Langsung naik tajam. Master saham, lalu. Coba tebak, dia bocorin ke aku, ada satu saham gorengan. Aduh, cepat lanjutin dong. Gimana ceritanya? Kapan aku pernah kasih dia info saham? Tisu Saturn, di atas 5,5 jangan beli. Ini kata-kata aslinya. Beliin aku tisu Saturn. Ingat, di atas 5,5. Jangan beli ya. Wah, astaga, beruntung banget deh. Iri aku sama kamu. Dapat rezeki nomplok, tisu Saturn, beli, sekarang juga beli. Hei, dasar cewek bodoh, kayaknya nggak tahu, dapat penipu dari mana. Bisa-bisanya ketipu, nah ini bagus, nanti dia utang. Banyak banget sampai jual diri, di sisi Tiangge, aku bisa dapat banyak. Uang komisi nih. Aku juga mikir gitu, dengan adanya dewa saham, kali ini. Aku Tian-Tian pasti bisa bangkit. Jadi, aku kumpulin semua uangku, all in. Saturn Paper. Apa? Kamu all in Southern Paper? Apaan sih? Kamu all in Southern Paper? Kamu gila ya? Sinting. Aduh, aku cuma suruh teman sekamarku. Beliin tisu Southern buat di toilet, dasar cewek bodoh. Kok malah dikira kode saham, sampai all in segala. Pantasan dia bisa bangkrut di pasar saham. Adik tingkat Tang-Tang, dengerin nasihatku. Itu yang di online, keuntungan fantastis. Bisa ratusan kali lipat, itu semua editan foto. Mereka cuma nungguin orang bodoh buat jadi korban, kamu harus lebih waspada. Kakak tingkat U jurusan filsafat, semester akhir. Kerjaan aja belum dapat, masih ada waktu. Urusin orang lain, makasih nasihatnya ya kak. Tapi beda bidang beda dunia, dewa finansial sejati. Bukan level yang bisa kamu bayangkan, mending kamu balik. Belajar filsafat lagi deh. Iya, Yusi tukang jilat, kaca nggak ada, pipis pasti ada dong. Coba lihat diri sendiri di pipis, dengan tampilan melarat begitu. Berani cari perhatian di depanku, kamu ngerti apa itu? Bentuk garis kah? Mengerti apa yang disebut garpu emas MACD? Apa itu realisasi ekspektasi fundamental? Aku memang gak ngerti, tapi aku ini pelaku penipuannya. Ada di sini, masa nggak tahu kebenaran info ini? Adik tak percaya deh sama aku sekali ini, semua info dalaman. Bohong itu, 99% pasti jebakan besar. Cepat jual semua saham, biar rugi dikit aja. Sudah cukup, Kak Yu. Aku yang memohon kepada sang master, dia baru mau.
memberi petunjuk sekali. Kau boleh bilang apa saja tentangku. Tapi kalau kau menghina dia, aku hanya akan jemu dan benci padamu. Dasar bodoh. Seandainya aku tahu, tidak akan salah-salah mengibuli orang. Semua hancur. Apa katamu? Aku tidak bilang apa-apa. Adik tingkat, sepertinya saham kertas selatan turun. Ah, Tian, cepat lihat. Saham kertas selatan. Turun. Tian, sahammu ini sepertinya turun. Tidak mungkin. Master tidak mungkin salah. Ucapannya seperti emas. Hanya waktunya belum tepat. di internet mana ada banyak master seperti itu? Mereka cuma mau menipu uang dan tubuhmu. Cepat jual, biar rugi sedikit. Master bukan orang seperti itu. Dia bisa mengubah batu jadi emas. Kalau dia bilang naik, pasti naik. Murid-muridnya saja. Bisa untung 100 kali lipat dalam setahun. Benar, Tian. Aku yakin saham ini akan naik. Kita tunggu lagi. Gimana nih? Tidak bisa hanya dia melihat dia. Bangkrut dan lompat gedung. Harus jujur sekarang? Adik tingkat, sebenarnya tadi pagi. Xiaoyu, katanya kamu main saham, uang hasil kerja paruh waktumu. Habis semua? Kak Ruo, kau tahu? Teman sekamarmu yang lewat bilang padaku. Cemana, Xiaoyu? Mau lanjut? Kerja paruh waktu di bar lagi? Baik, terima kasih Kak Ruo mau menampung. Aku malam ini langsung ke sana. Wah, kukira benar-benar master hebat. Ternyata cuma orang bodoh yang habiskan uang. Apa? Karena sudah rugi banyak, lalu merasa bisa mengajari orang lain? Lebih baik fokus kerja paruh waktu saja. Bermain saham bukan keahlianmu. Aku memang tidak paham. Tapi saham kertas selatan itu hanya omonganku saja. Now pain ribbit. Sinting. Kalian benar-benar salah paham. Apa? Sudah sampai di sini, harus jujur. Sebenarnya, Naik. Benar-benar naik. naik. Saham kertas selatan melonjak. Melonjak. Benar-benar limit up. Yutong, cepat lihat. Master menunjukkan keajaibannya. Kenaikannya sangat tajam. Hebat. Saturn Paper bekerja sama dengan raksasa e-commerce domestik, menandatangani perjanjian kerangka pasokan eksklusif tisu hidup selama 3 tahun. Saturn Paper bangkit dengan kuat. Saturn Paper sekarang ini adalah pusat perhatian di pasar saham. Banyak orang bilang akan terus naik limit. Rekomendasi dari Dewa Saham ternyata tidak salah. Dia benar-benar untung. Sial, jangan-jangan. Dia benar-benar dekat dengan Dewa Saham. Kakak Yu. Sudah jelas, saham yang direkomendasikan Dewa naik limit. Dengan kemampuanmu yang begitu, berani meragukan Dewa? Pantas saja. Kamu rugi habis-habisan. Kamu cuma dapat keberuntungan, Saturn Paper bisa naik. Tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Dan kamu berani bilang Dewa itu penipu? Kamu lebih baik jadi pelayan saja. Tian, kan sudah kubilang kamu anak keberuntungan. Kita kan sahabat, bisa nggak? Kontak Dewa itu dibagi ke aku? Sahabat.com. Berbejai rezeki. Nggak bisa, Dewa sudah menghapusku. Kalau aku sembarangan bagi kontaknya, dia pasti marah. Cepat-cepat tambah Dewa lagi. Lalu, kalau ada info, kasih tahu aku. Tenang, aku pasti nggak akan bocorin. Iya, aku harus cepat-cepat tambah Dewa lagi. Berterima kasih padanya. Sial. Hei Yusi penjilat, kenapa kamu panik begitu? Nggak tahu, orang bisa melihat yang Dewa Saham itu adalah kamu. Dia cuma bisa omong doang. Dia nggak ada apa-apanya dibanding Dewa. Adik tingkat, percaya atau tidak? Saturn Paper naik limit hari ini cuma karena stimulus positif. Begitu berita ini keluar, pasti akan berbalik jadi negatif. Aku sarankan kamu cepat jual, amankan keuntungan. Kamu ngerti apa? Pandangan Dewa pasti lebih baik darimu. Betul, memang kamu kakak. Kamu benar-benar merasa hebat. Yutong, kita pergi. Hei adik tingkat, Tang. Gak nyangka benar-benar dapat keberuntungan.
Wah, Dewa Saham kembali. Kakak Sang. Ini minuman yang Anda pesan. Silakan dinikmati. Aduh, kenapa dia ada di mana-mana? Pelayan, Halo cantik, mau minum apa? wah, bukan Kak Yu ya? Beneran jadi pelayan di sini. Kak Yu, bukannya kamu bilang saham Saturn Paper? Beresiko turun? Kenapa nggak analisa saham? Malah jadi pelayan? Jangan-jangan. Sampai nggak bisa makan gara-gara saham? Adik-adik, mau pesan minuman apa? Nggak mau. Jangan sok akrab. Awas ya. Kalau berani kurang ajar lagi sama si Genius. Kita lihat nanti. Kasih aku satu bir Shanghai. Ini, silakan dinikmati. Makasih. Genius, tambahin aku dong. Genius, aku mohon. Dasar cewek bodoh, jangan-jangan nempel terus. Ah, mahasiswi sekarang. Semakin cantik aja. Kayak yang begini. Nanti bakal jatuh ke tangan siapa ya, HMPH? Dia tuh, Ayah, bisa aja dia malah yang ngejar. Giger? Gila lo, cantik gitu. Mana mungkin ngejar? Anak orang kaya yang ngejar dia. Entrayanya Sam Perista. Genius, aku ada foto baru. Sedikit banget bahannya. Lihat tuh, mereka sengaja incar cewek sendirian. Yang mabuk. Cewek itu udah jadi sasaran. Pelayan, kasih aku satu lusin bir Shanghai. Bodoh banget, masih kurang mabuknya? Cari mati. Adik, asrama bentar tutup. Lagian udah kebanyakan minum. Mending pulang sekarang. Urusan aku. Tadi siang berani kurang ajar sama Genius. Siapa lo? Kasih bir. Cepetan kasih bir. Genius. Aku bisa nemenin tidur, bisa kasih anak. Cepetan setujuin pertemananku. Aduh, aku kan bukan orang suci. Dia aja yang ngajak. Aku nggak bisa lihat dia digituin si pirang itu. Kalau nggak setujuin pertemananku, HMPH. Aku bakal mabuk sampai mati. Aku bakal kasih orang lain. Akhirnya Genius setujuin pertemananku. Genius, makasih ya, makasih banget. Saturn Paper beneran naik. Lu emang Genius? Bisa mengerti isyarat. Itu keberuntunganmu. Benar kan? Berapapun kenaikan harga besok. Sebelum jam 10 pagi, jual semua saham, jangan sisakan satu pun. Jual semua? Apa benar seperti yang dikatakan Yu Guanchao? Dewa, tidak bisakah menunggu lagi? Aku pinjam uang rentenir. Bunganya cepat sekali. Uang pasti akan ada. Kamu sekarang di bar, segera pulang ke sekolah. Kalau besok pagi tidak bisa bangun, gagal melakukan operasi. Dewa pun sulit menolong. Dan jangan sentuh bir Shanghai lagi. Sekarang juga, pulang ke sekolah. Baik-baik, aku dengar. Aku segera pulang. Jangan hapus aku. Jangan hapus aku. Kalau Tantian-Tian tahu, dewa yang dia hormati ternyata orang miskin seperti aku. Apa yang akan terjadi? Pelayan, bir Shanghai tidak jadi.
Akhirnya, mengantar dewa ini pergi. Tidak benar, minuman belum diantar, bagaimana dewa tahu? Aku pesan bir Shanghai. Mungkinkah dewa ada di bar ini? Apa dewa sengaja datang untuk mengujiku, membuatku menepati janji? Tapi kenapa dia tidak menemuiku? Dewa, bagaimana kau tahu aku baru saja memesan bir Shanghai? Dewa, Sial, tadi terlalu panik, tidak sengaja bocor. Dewa, kok bisa kamu? Aku tidak melakukan apa-apa, kamulah yang menciumku. Kamu pelayan, tidak bekerja dengan baik. Lari ke sini bermalas-malasan. Aku. Bajingan, kalau berani membocorkan kejadian hari ini, kamu tamat. Aku. Ia juga, orang mulia seperti dewa. Mana mungkin pergi ke bar kecil seperti itu? Untungnya murah. Untuk si bajingan Yu Guanchao itu. Tapi dewa, kenapa menyebut bir Shanghai padaku? Mungkinkah? Apa ini lagi-lagi memberiku kode rahasia? Benar ada saham bir Shanghai? Ternyata dewa benar-benar memberiku isyarat. Dewa, terima kasih, aku mengerti. Siapa sih? Gila. Apa yang kau mengerti? Aku tadi malam cuma suruh dia balik ke asrama, gak ngomong apa-apa lagi. Waduh, dewa, versi langit bumi, Saturn paper jatuh beku. Beneran jatuh, keren banget. Aduh, beneran jatuh. Untung semalam pakai akun kecil maksa dia jual semua. Urusan sialan ini akhirnya selesai. Udah, kerja. Dewa, aku udah beli full sesuai perintahmu. Mountain Sea Beer. Kapan aku suruh dia beli saham sampah itu? 2 hari lalu. Beli Mountain Sea Beer, rugi sampai celana dalam gak sisa. Hancur, kemarin itu cuma keberuntungan. Kali berikutnya nggak bakal seberuntung itu. Yutong, dewa kasih instruksi terbaru. Mountain Sea Beer. Pasti bakal naik gila-gilaan, buruan beli. Kang Tian-Tian si bodoh ini. Saham Mountain Sea Beer beberapa hari ini terus anjlok. Grafiknya kayak EKG flatline. Kemungkinan besar bakal terus anjlok, dia masih berani all in. Tian-Tian, aku lagi bokek beberapa hari ini. Nanti aja deh. Ya udah, nanti pas lo rugi sampai nggak bisa bayar utang. Terpaksa ke tempat Tian Ge. Kerja buat bayar utang. Biaya kepala ini. Sebentar lagi ketemu deh. Naik. Yutong, lihat, naiknya gila-gilaan. Apa? Naik lagi? Aduh, Tuhan, lo mainin aku ya? Pas aku yakin banget beli Mountain Sea Beer. Lo bikin anjlok, aku baru aja bangkrut. Sekarang lo bikin bangkit dari kematian. Dewa, baru sebentar, langsung untung 30.000, makasih. Lo adalah dewa penyelamatku, aku cinta banget sama lo. Lo santai dapat untung, aku rugi jadi orang bodoh. Gak mau hidup lagi. Dasar anak kecil, lo sengaja nabrak ya? Kak Ruo, aku gak sengaja beneran. Masa nggak sengaja? Mata lo aja hampir nempel di senjata nuklir strategis kelas E ini. Nyonya, Anda di sini. Dia masih nggak mau naik panggung? Iya, dia nggak mau naik, tamu-tamu. Udah nggak sabar, cepat lihat. Kak Ruo, ada apa?
Penyanyi tamu mogok, aku harus lihat. Ayo. Penyanyi tamu. Penyanyi tamu itu kan sahabat Kak Ruo. Kok nggak nyanyi? Dewa, Yushan Hai naik pesat, aku sudah amankan keuntungan. Lebih baik percayakan semuanya pada Dewa, ikuti semua perintahnya. Ya ampun, bagaimana aku bisa melupakannya? Tangkian itu. Ketua klub musik sekolah, suaranya sangat merdu. Banyak penggemarnya di sekolah, pas banget buat minta tolong dia. Kangen banget, kangen banget. Ya ampun, Dewa ternyata ada di Mingzhou. Berwudu, aku tahu tempatnya. Tunggu, 10 menit, 5 menit pasti sampai. 5 menit sampai, pasti tampil maksimal, nggak bakal mempermalukan. Tian. Mau pergi kemana larut-larut begini? Dewa suruh aku ke Berwudu bantu, mungkin malam ini. Aku bisa ketemu Dewa langsung. Aku mau dandan biar jadi. Yang paling keren di sana. Ayo pergi. Pelen. Sial, jangan-jangan dia benar-benar dapat sugar daddy? Gimana dong uang kepalaku? Yuhan, katanya mau nyanyi 4 jam, baru 1 jam. Udah berhenti, maksudmu apa sih? Sudah kubilang, aku nggak enak badan, tenggorokan sakit. Cuma bisa nyanyi segini. Kalau mau aku naik panggung lagi, tambahin 10 juta lagi. 10 juta. Ini MAH minta naik harga seenaknya. Emang kenapa? Kalau nggak sanggup bayar segitu, cari orang lain aja. Lao Zhang, ganti orang. Bos tadi sudah kusuruh orang cari. Sekarang nggak ada penyanyi keliling yang bisa langsung datang. Apa? Kalau nggak yakin, ngapain aku minta harga segini? Kak Ruo, kalau masih ragu-ragu, nanti. Harganya bukan segini lagi. Pikirkan baik-baik. Kok penyanyinya nyanyi setengah jalan kabur? Mau lanjut nggak sih? Tempat segini gede. Nggak ada penyanyi keliling? Kalau nggak ada, balikin uang. Balikin uang. Balikin uang. Bos, lebih baik setuju aja, biar malam ini bisa terlewati dulu. Jangan disetujui. Kak Ruo, kalau dia nggak mau naik panggung, udahlah. Aku sudah cari penyanyi pengganti. Wah. Siapa kukira? Yu Guan Chao. Kamu si miskin, ngapain nggak jadi pelayan? Kesini ngapain? Si Yu kecil. Kamu kino pengen naik keliling? Nggak. Nggak kenal ngapain ikut campur? Nggak lihat. Lagi darurat begini? Wah, Kak Sang, meski aku tidak kenal. Penyanyi kakek apa, tapi aku sudah memanggil bunga sekolah kami. Dia di sini. Dia ketua klub musik sekolah kami. Cantik lagi, hasilnya. Pasti jauh lebih bagus dari dia. Xiao Yu, kamu kenal bunga sekolah Tang? Jiruo, jangan percaya omongannya. Dia panggil bunga sekolah? Aku paling tahu dia, kami sekelas. Di kelas, dia cuma orang biasa. Aku saja tidak peduli padanya. Masa dia panggil bunga sekolah? Meski dia berkata jujur, tapi itu karena aku tidak suka bersosialisasi, tapi aku benar-benar sudah memanggil bunga sekolah, dia sedang dalam perjalanan. Sudah, Xiao Yu, bisakah kamu tidak membantu secara negatif? Aku sudah lihat beberapa hari lalu, bunga sekolah Tang meremehkanmu, dia bahkan tidak mau peduli padamu. Bagaimana mungkin kamu bisa memanggilnya? Bos, beri dia 100.000 untuk malam ini. Atasi dulu, jika ditunda lagi, orang-orang akan pergi semua. Bos, mana orangnya? Bisa tidak? Kembalikan kartu. Kembalikan kartu. 100.000, itu harga tadi. Sekarang 200.000. Apa? Tadi kamu bilang 100.000. Aku sudah memperingatkan, harganya hanya akan naik, kalian tidak percaya, malah percaya orang ini. Kamu pembawa sial, awalnya 100.000. Bisa selesai, sekarang. 100.000 tambahan, kamu yang bayar? Lao Zhang, lipat Kang. Bos, jangan halangi, lihat bagaimana aku menghajar. Orang yang hanya bisa membual, bilang dirinya dewa saham. Bilang bisa memanggil bunga sekolah Tang. Bunga sekolah Tang mana? Di mana? Jiruo, lihat, Nona Tang benar-benar datang. Dia benar-benar datang. Bunga sekolah Tang, benar-benar kamu panggil, bos. Bagaimana mungkin? Dia pria biasa. Bagaimana mungkin memanggil Tang Tian-Tian? Aku tahu.
Tang Tian pasti. Main ke bar, dia tidak mungkin mau menyanyi. Shen, aku sudah sampai di bar. Kamu di mana? Langsung naik dan menyanyi. Oke. Shen pasti mengawasiku dari tempat tersembunyi. Aku tidak boleh mengecewakannya, harus tampil maksimal. Wah, dia naik. Iya. Bagus, benar-benar bagus, jauh lebih baik dari yang tadi. Jauh lebih baik. Tidak hanya menyanyi dengan baik, tapi juga cantik kali ini. Tidak sia-sia datang, lain kali aku akan datang lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau seorang pria brengsek, Tang Tian. Mengapa dia begitu menurut padamu? Apa keahlianmu sebenarnya? Mungkin Tang si cantik baik hati, tidak sepertimu. Menghilangnya sudah. Kau. Kak Ruo, tadi aku seperti kesurupan. Tolong beri aku kesempatan sekali lagi untuk naik panggung. Aku juga karena keluarga butuh uang, jadi terpikir cara seperti ini. Tolong, kasihanilah aku. Kau masih berani bicara seperti ini padaku? Aku sebelumnya kasihan padamu. Baru memberimu kesempatan ini, memberimu pekerjaan ini. Dengan bayaran tertinggi di industri ini, agar kau bisa bernyanyi di bar setiap hari. Tapi kau malah ingin membunuhku. Kalau bukan karena Xiao Yuer hari ini, bar ini tidak tahu akan rugi berapa banyak. Kak Ruo, aku mohon, beri aku kesempatan sekali lagi. Kumohon. Pergi. Mulai sekarang, jangan pernah kau melangkahkan kaki ke bar wudhu lagi. Tempat ini tidak menyambutmu. Baik. Kutukan kau, seumur hidup tidak akan dapat pacar. Ayo, kita kerja. Xiao Yuer, terima kasih. Kalau bukan karena kau, kakak tidak tahu harus bagaimana. Apa yang kau inginkan? Kakak akan membalas budimu. Kak Ruo, tidak perlu sungkan. Aku hanya takut. Kalau bar ini hilang, aku tidak punya tempat kerja paruh waktu lagi. Kak, jika kau benar-benar ingin berterima kasih, bagaimana kalau kau biarkan Tang si cantik tinggal di bar kita sebagai penyanyi? Kebetulan dia sedang butuh uang sekarang. Dia sedang butuh uang belakangan ini. Kau ini cukup perhatian pada wanita cantik ya. Tapi usulmu ini tidak buruk juga. Tang si cantik tidak hanya cantik, tapi juga pandai menyanyi. Jika dia datang ke bar untuk bernyanyi, pasti akan menarik lebih banyak pelanggan. Usul ini aku setuju. Terima kasih Kak Ruo. Jangan buru-buru berterima kasih. Aku masih penasaran. Mengapa si cantik terkenal itu begitu menurut padamu? Dengan cara apa? Kak Ruo, aku tidak punya cara apa-apa. Aku hanya menyuruhnya membeli saham 2 kali. Lalu keduanya naik. Apa? Kau merekomendasikan beli saham 2 kali, dan keduanya naik? Kau ini, kapan jadi dewa saham? Xiao Yuer, ajak kakak bermain saham juga dong. Kakak akan memberimu banyak keuntungan. Kak Ruo, kamu salah paham. Aku ini bukan dewa saham. Itu murni keberuntungan si cantik Tang. Perasaanku seperti naik pesawat jet. Sanggu. Kalau aku memang hebat, masa aku sampai kerja jadi pelayan di sini? Iya juga sih. Kak Ruo, aku lanjut kerja dulu ya. Dasar anak ini. 2 kali berturut-turut beruntung banget. Aku sampai deg-degan dibuatnya.
pelayan, minta segelas minuman. Kak Sang, biar aku saja. Shen, aku sudah selesai nyanyi. Kamu masih di wudhu bar? Maaf. Brengsek. Mana tanganmu? Aku tidak sengaja menyentuhmu. Ini kan aku sengaja berdandan cantik untuk Shen. Sekarang rusak karena kamu. Sebenarnya, nggak terlalu sengaja. Apa katamu? Aku bilang, gimana kalau aku ganti bajumu ini? Hari ini aku lagi baik hati, jadi nggak akan marahin kamu. Dick, terima kasih ya sudah bantu kakak tadi. Kamu tertarik jadi penyiar? Gimana kalau bantu kakak jadi penyiar di sini, sekali bayar 5.000. Nggak deh, aku takut Shen nggak setuju. Dasar licik, bisa-bisanya bikin si cantik kampus. Jadi kayak gini. Tenang aja, dia yang rekomendasiin kamu. Shen tahu kesulitanku, makanya dia berusaha keras. Cariin aku penghasilan. Baik banget dia. Kak, Shen itu di mana ya? Aku mau ketemu langsung buat berterima kasih. Shen yang kamu maksud itu Xiao Yu kan? Yu Guanchao. Aduh, lupa bilang ke Arwo. Jangan bocorin identitasku. Gimana nih? Kakak Yu, meskipun waktu itu kamu berhasil nembak. Saturn Paper memang turun, tapi kalau cuma modal itu. Mau ngaku-ngaku jadi Shen, kamu terlalu sombong. Shenku membantuku menghindari jebakan Saturn Paper, bahkan bisa beli di titik terendah. Suruh aku beli saham Shanghai Beer, saham super bagus. Buat aku dalam 2 hari bisa untung hampir 100.000. Kalau kamu memang bisa, masa kerja jadi pelayan? Berapa? 2 hari bisa untung hampir 100.000? Iya, itu pun modalku dikit. Orang kayak Shen, sehari bisa dengan mudah. Untung jutaan bahkan puluhan juta. Aku nggak tahu kalau aku sehebat ini. Gak nyangka Siu punya kemampuan kayak gini. Tapi si anak ini gak kasih tahu Tang Tian soal identitasnya. Ah, jangan bercandain aku dong, Kak. Si jenius itu di mana sih? Dia tadi ada urusan mendadak, langsung pergi. Tapi makasih ya, Kak. Aku bakal balik lagi lain kali. Ah, udah sore nih. Aku duluan ya. Dadah. Kak Ruo, aku juga duluan ya. Kak Ruo, Kak Ruo. Kak Ruo, dipaksa nggak bakal enak. Kak Ruo, jangan-jangan. Kakak harus ajakin aku main saham. Waduh, Kak, berani banget suruh aku bantu main saham. Nggak takut hartamu habis aku makan? Lupa ya, soal uang 50 jutaku yang habis waktu itu. Jangan-jangan kakak sengaja merendah buat ngetes aku. Kak, imajinasimu kebanyakan deh. Aku sih pengen merendah, tapi nggak punya kemampuan. Beneran? Cuma keberuntungan. Aku sumpah, cuma keberuntungan. Ada telepon nih. Aku angkat dulu ya. Jenius, aku udah ikutin saranmu buat bantu. Kamu, dengerin aku nyanyi nggak? Hah? Dengar, bagus kok. Jenius pujian aku nyanyi bagus. Pasti dia suka sama aku. Jenius, berkat bimbinganmu selama ini, aku hampir balik modal. Tapi, masih kurang. Dari 500 juta. Asal kamu mau bantu aku balik modal akhir bulan, aku nggak bakal nolak apapun. Lagi? Gila, nih cerita udah nggak terkendali. Aku mana tahu. Saham bagus berikutnya di mana? Saham yang kamu beli. Nggak ada hubungannya sama aku. Bursa saham bukan punyaku. Harus bikin dia tenang dulu, baru nanti. Jelasin semuanya pas ada waktu. Terburu-buru nggak bakal berhasil. Saat pikiran kacau, baca kitab suci. Tenangkan hati. Aku saranin beli kitab Vajra Cedika. Ada di toko buku. Cuma 20.000. Hah,
Aku kutip kitab suci, masa kamu masih kepikiran saham lagi? Emas. Diamond Sutra. Kembali ke asrama. Besok aku akan berterus terang padanya. Kebetulan dia juga ada di sini. Cepat, aku harus jujur padanya. Tang, si cantik kampus, aku mau ngaku sesuatu. Sebenarnya aku. Jangan berisik, aku sedang mencari saham ketiga yang direkomendasikan si ahli saham. Saham ketiga. Apa? Dia kasih rekomendasi saham lagi? Dasar bocah nakal. Kemarin bilangnya ini cuma kebetulan. Kapan aku kasih dia rekomendasi saham? Kapan si ahli itu kasih kamu rekomendasi saham? Lihat, Ruojie, saham Diamond ini. Ini yang direkomendasikan si ahli untukku. Saham Diamond? Kapan aku rekomendasikan ini ke dia? Tadi malam, si ahli seperti biasa. Diam-diam kasih petunjuk penting, dia bilang. Sarankan kamu beli buku Diamond Sutra di toko buku. Harganya nggak lebih dari 20.000. Iya, aku memang bilang begitu ke dia. Tapi apa hubungannya dengan saham Diamond? Awalnya aku agak kecewa. Kupikir si ahli udah nggak peduli. Tapi, aku pikir-pikir lagi. Pasti dia sedang memberiku kode. Lalu aku cek info saham, tahu nggak? Ternyata ada saham namanya Diamond. Harganya persis di bawah 20.000. Pas 20.000. Waduh, kebetulan banget. Memang ada saham seperti itu. Tapi kamu yakin itu maksud si ahli? Yakin, pasti, dan tentu saja. 2 saham sebelumnya juga direkomendasikan dengan cara seperti ini. Pasti nggak bakal salah lagi. Tinggal 1 menit lagi pasar tutup. Kamu yakin mau beli? Beli. All in. Aku percaya 100% sama si ahli. Jangan. Kamu gila. Saham ini berani kamu beli? Kenapa? Ini petunjuk dari si ahli. Kamu? Apa yang dia bilang kamu percaya semua? Ini bahaya, nggak boleh terus-terusan begini. Saham ini pasti jatuh, aku harus ngaku sekarang. Jangan-jangan si cantik kampus bakal bunuh aku. Sekarang aku pengikut setia si ahli. Apa yang dikatakan dewa adalah titah suci. Dia pasti akan membawaku keluar dari kesulitan. Tidak seperti kamu, tidak punya kemampuan apa-apa, berani-beraninya di sini. Berkata tidak sopan kepada dewa, pantas saja kamu hanya bisa di sini. Menjadi pelayan. Kamu. Cewek bodoh ini sudah gila, lebih baik lari saja. Bocah nakal, kamu selalu bilang itu keberuntungan, tapi diam-diam. Merekomendasikan saham ke si cantik Tang, di mana aku tidak sebaik dia. Bukan, Kak, dia jelas salah paham. Aku sama sekali tidak bermaksud seperti itu. Setiap kali salah paham, tapi hasilnya selalu kebetulan bagus. Kebetulan beli saham yang naik, kamu menganggap kakak bodoh ya? Kak, mana ada keberuntungan sebanyak itu? Kamu lihat saja, saham ini pasti turun. Lihat, turunkan. Sudah kubilang dewa itu tidak bisa dipercaya. Astaga, Kak Ruo, saham King Kong naik limit. Apa katamu? Benar-benar naik limit.
Kali ini aku hampir untung 100.000, sebentar lagi balik modal. Ini benar-benar mukjizat. Dewa, kamu adalah dewaku. Aku mau melahirkan monyet untukmu. Tepat beli di bawah dan naik limit, bocah nakal. Sampai kapan kamu mau berpura-pura? Masih bilang bukan dewa saham. Ah, Kak. Kak, ini semua kebetulan, dengar penjelasanku. Apa yang mau dijelaskan? Kamu hampir membuat si cantik Tang menjadi jutawan, kamu begitu tidak mau. Mengajakku cari uang. Aku tahu. Kamu tidak mau berbuat sebelum ada hasil. Ah, Kak, bukan aku. Bocah nakal, manis tidak mulut kakak. Manis. Kalau begitu, kakak akan menciummu setiap hari, asalkan kamu ajak aku main saham, gimana? Ah, tapi ini benar-benar kebetulan. Masih kebetulan, bocah ini benar-benar sabar, sepertinya. Tidak pakai cara khusus tidak bisa menaklukkannya. Kalau kamu setuju, aku akan tunjukkan foto pribadiku. Yang hanya pakai bikini. Foto pribadi Kak Ruo, pasti lebih hot daripada si cantik Tang. Tapi, mana mungkin aku bisa mengajaknya main saham? Kak Ruo, aku. Kak Ruo, ada tamu, aku duluan ya. Bahkan foto pribadiku saja nggak dia minati. Jangan-jangan si bocah nakal ini pengen kenal lebih dalam? Waduh, ini baru jagoan beneran. Gaya dan peralatannya. Tunggu. Kok wajahnya kayak familiar ya? Halo, mau pesan minuman apa? Kopi. Kopinya sudah. Aduh. Bukannya ini cewek berkaus kaki hitam yang lemas kakiku di mimpiku? Iya, pasti dia. Gak salah lagi. Aku benar-benar ketemu dia. Tapi kan itu cuma mimpi. Di mimpiku, si cewek berkaus kaki hitam ini rugi banget di saham. Berkat bantuanku, dia bisa bangkit lagi. Bagus nggak? Maksudku, grafik saham yang Anda lihat ini bagus nggak? Menurut pengamatanku, saham ini pasti punya masa depan cerah. Saham jelek kayak gini mau punya masa depan apa? Inti investasi itu memahami inti pasar. Bukan cuma ngandelin data historis buat nebak-nebak masa depan. Orang kayak kamu nggak cocok main saham. Nanti malah jadi korban pemain saham. Aneh juga ya, ngapain aku ngomongin ini sama pelayan? Maaf ya, ganggu. Silahkan dinikmati. Ternyata Tian-Tian bisa untung. Murni karena keberuntungan, gak ada hubungannya sama aku. Aku memang gak punya insting bisnis. Dia tuh baru jagoan sejati. Ini nggak mungkin. Saham ini? Udah aku analisis berkali-kali pakai model prediksi. Bahkan udah aku teliti pasar berkali-kali. Ini jelas saham jelek, kok bisa dia nebak? Bakal naik tajam?
Jangan-jangan dia tahu informasi dalam? Sekarang perusahaan lagi susah, beberapa proyek investasi, pada rugi semua. Kalau bisa rekrut orang jenius kayak gini, mungkin bisa berubah nasib. Waduh, Tang Tian-Tian ternyata seberani ini ya. Kamu, kurang ajar. Ngapain sih? Aku nggak ngeliat apa-apa. Kamu, Tian-Tian. Tian-Tian, kok kamu di sini? Pak Jiawen, Anda juga di sini? Teng Tian-Tian. Ternyata kenal sama orang jenius kayak gini. Ternyata Tang Tian-Tian kenal. Sama jagoan kayak gini. Gak heran portofolionya terus naik. Kayaknya, emang gak ada hubungannya sama aku. Mas, apa Anda berminat bekerja di Shentong Capital? Aku, Jah, Guru Jiawen, Anda serius? Senior Yu masih mahasiswa yang belum lulus, tapi bisa masuk Shentong. bisa memprediksi lonjakan saham sampah dengan satu kalimat. Apakah dia lulus atau tidak? Apa bedanya, Tuan Yu? Bisakah kita berbicara lebih detail? Aneh, Guru Jiawen biasanya sangat selektif. Kenapa tertarik pada Yu Guanchao? Jangan-jangan dia punya identitas yang tidak kuketahui. Ah, sudahlah. Sang Master adalah tujuanku. Aku harus segera menyiapkan hadiah untuk Sang Master. benar, kedua kaki ini sangat kukenal. Kaki Guru Luo dalam mimpiku. Sangat memesona. Sayangnya, dalam mimpiku. Akhirnya tidak baik. Dia ditipu uang dan perasaan oleh tunangannya. Investasinya bangkrut, dan hampir bunuh diri. Untungnya akhirnya dia datang padaku. Aneh. Hanya mimpi tidak masuk akal. Kenapa aku begitu memperhatikannya? Tuan Yu, keunggulan perusahaan kami. Telah kami sampaikan. Memang Shentong Capital. Pasti tidak ada masalah. Shentong Capital adalah perusahaan investasi terkenal di kota ini. Kalau aku bisa masuk, pasti bisa belajar banyak. Baik, tapi aku ingin tahu, bagaimana gajinya? Untuk menarik master seperti ini ke perusahaan, harus mengeluarkan biaya. Mungkin tidak bisa. Gaji saya berikan sebesar ini. 5.000? Aku tidak menyangka magang. Pertama kali dapat gaji setinggi ini. Baiklah, aku mau bekerja di sana. Selamat datang, Tuan Yu, di Shentong Capital. Gaji bulanan kami tawarkan 500.000. Terima kasih bimbingan Guru Luo, aku pasti. Tunggu, tadi Anda bilang berapa? 500.000? Tuan Yu, aku tahu gaji ini. Pasti terlalu rendah untuk Anda. Aku percaya kemampuan Anda, tapi pemimpin lain di perusahaan belum terlalu mengenal Anda. Tapi aku yakin dengan kemampuan Anda, pasti bisa membuat mereka terkesan. Tuan Yu. Kita sepakat, 500.000, jangan ingkar ya. Kontraknya? Kita tanda tangan sekarang. Aku akan segera kembali, suruh mereka menyiapkan kontrak. Besok aku akan antar Anda masuk. Baik, tidak menyangka, aku yang lulusan filsafat tidak berguna. Bisa dapat kerja dengan gaji 500.000 sebulan. Siapa yang akan percaya kalau ini sampai tersebar? Pak Yu, sudah larut, biar saya antar Anda pulang. Tidak usah, kampus saya dekat sini, tinggal jalan sebentar. Saya ingin merenung sebentar, tidak usah ditemani. Baiklah, sampai jumpa besok. Tak disangka, mahasiswa filsafat gagal seperti aku yang kerja serabutan. Gagal interview terus, tiba-tiba dapat rezeki nomplok begini. Kakak kelas Yu, aku mau nanya sesuatu. Apa itu? Kalian cowok, apa kalian cowok suka yang pakai stockings hitam? Tian-Tian. Kenapa tanya begitu? Aku lihat tadi kamu ngobrol sama Bu Jiawen. Kamu terus-terusan lihat kakinya, makanya aku tanya. Aku kelihatan banget tadi.
Beneran? Itu, mungkin semua cowok suka dikit-dikit. Bagus. Aku mau kasih hadiah buat si Genius. Pasti dia suka. Genius? Kamu siapin hadiah buat si Genius? Urusanku. Hadiah dari si cantik kampus ini agak nggak bener ya? Aku butuh penjelasan yang masuk akal. Kenapa Tang Tian-Tian nggak merengek-rengek minta tolong? Malah hidupnya makin enak? Aku, Tuan Zheng, Tuan Shen. Aku sudah bikin dia pinjam 500 juta. Sebentar lagi pasti putus asa dan minta tolong. Tapi, tiba-tiba muncul si Genius ini. Bikin sahamnya untung 3 kali berturut-turut, cuma beberapa hari. Modalnya udah balik semua. Apa katamu? Enggak kau. Beli 3 saham bagus berturut-turut, peluangnya. Dewa aja nggak bisa. Beneran? Aku nggak bohong. Kalau nggak percaya, saya kaya rekening Nia. Tuan Zhang, ini data rekening Nona Tang. Beli di titik terendah 3 kali berturut-turut. Lalu jual di puncak tertinggi. Orang seperti ini. Kenapa mau bantu dia? Kamu tahu apa tentang orang ini? Aku nggak tahu. Tang Tian-Tian aja belum pernah ketemu. Orang ini misterius banget. Baudao, awasi dia terus. Ada kabar apa-apa, langsung lapor, dengar. Baik. Pergi. Tuan Zheng, jangan-jangan. Ada orang penting yang menyukai Nona Tang. Dengar baik-baik, tidak ada yang bisa merebut Tang Tian-Tian dariku. Hanya aku yang boleh memilikinya. Tian-Tian, kamu ngapain? Tian-Tian, kamu sedang apa? Yutong, aku berencana malam ini menyerahkan diriku. Apa? Tian-Tian, kamu gila? Apakah ini tindakan yang tepat? Sang dewa membantuku bangkit, 3 kali informasi kunci. Langsung membuatku balik modal, aku sudah janji padanya. Sekarang, tidak bisa ingkar janji, kan? Bukan kamu, sial, kalau benar-benar menguntungkan orang lain. Tuan Zheng pasti akan membunuhku. Tian-Tian, kamu benar-benar tidak mau berpikir lagi? Malam pertama yang sangat berharga, kamu begitu saja memberikannya. Aku yakin sang dewa adalah orang baik. Siapapun sang dewa, aku rela menyerahkan diriku padanya. Tian-Tin, karena kau sudah. Aku tidak akan menahanmu lagi, hotelnya sudah kamu pesan? Hari ini hari Jumat, susah pesan hotel. Sudah lama aku pesan, di Hotel Red Maple kamar 3602. Yutong, jangan bilang siapa-siapa ya. Tenang, mana mungkin aku bilang ke orang lain. Kalau begitu, Cepatlah pergi, semoga hari ini pengalamanmu menyenangkan. kalau begitu, aku akan kirim alamat ke sang dewa. Pergilah, pergilah. Hello Tuan Shen. Hotel. Si cantik kampus Tang, ngapain kirim lokasi hotel? Xiao Yu. Kamu ngapain? Aku tersedak minum air. Si cantik kampus Tang, mau apa ya? Dewa, aku menunggumu di kamar 3602. Aduh, si cantik kampus Tang mengajakku ke hotel. Sial, kalau aku datang pasti ketahuan, tidak bisa. Tidak boleh pergi. Tidak, aku orang yang jujur. Saat kamu datang, aku akan segera menutup mataku.
Selama kamu tidak setuju, aku tidak akan membukanya. Tutup. Tutup mata. Kalau matanya ditutup, dia tidak akan tahu siapa aku. Tuan Seng, akhirnya kamu datang. Cheng Qian sudah menunggumu di 3602. Orang yang disebut dewa itu sepertinya belum datang. Tenang saja, aku selalu berjaga di sini. Tidak ada orang mencurigakan yang muncul. Sepertinya malam ini, Tang Tian-Tian akan menjadi wanita milikku. Kamu tetap di sini dan awasi kalau ada orang mencurigakan. Kita harus mengatur strategi. Malam ini, aku akan menyelesaikan Tang Tian-Tian. Tuan Seng, tentang di pupil itu. Hari ini kerjamu bagus, aku sudah bicara dengan di Pupil Capital. Besok kamu bisa magang di sana. Terima kasih Tuan Seng. Cheng Qian. Tuan Seng kan orang kaya. Kalau dia tertarik padamu, itu keberuntunganmu. Jangan salahkan aku. Kenapa dia di sini? Berhenti. Kamu mau apa di sini? Datang ke hotel jam segini mau apa lagi? Wah, dengan penampilan lusuhmu, masih ada yang mau ngekos sama kamu? Kamu saja bisa datang, kenapa aku tidak? Aku kamu. Yu Guan Chao, yang harus kulakukan sekarang adalah menghentikan si dewa masuk dan mengganggu malam indah Tuan Seng. Yu Guan Chao si imut ini. Ada hubungan apa dengan si dewa? Dewa? Dia itu? Kamu kalian. Aduh, apa ini? Jangan-jangan dia si dewa? Kok terlihat sangat muda? Senior Zheng Tianyu. Kalian? Mana sih, dewa? Tian-Tian, sebenarnya aku selalu ingin menyembunyikan identitasku, tapi sekarang aku harus jujur padamu, sebenarnya aku adalah si dewa yang diam-diam membantumu. Apa? Kamu sih, dewa? Apa boleh buat, dulu aku selalu mengejarmu. Tapi kamu cuek, makanya aku membantu. Dengan cara yang begitu sederhana, tapi coba pikir. Aku bekerja di bidang saham, hanya aku yang tahu. Informasi dalaman itu, yang membuatmu bisa memilih saham terbaik terus-menerus. Benar, setiap informasi saham dari si dewa selalu krusial, aku selalu curiga dia orang dalam. Jangan-jangan si dewa Zheng Tian yang terus mengejar-ngejar aku. Sebenarnya aku takut kamu benci aku, makanya aku pakai cara ini untuk ketemu kamu. Tapi tenang, mulai hari ini aku nggak akan bohong lagi sama kamu. Eyo. Tunggu, dia bukan siapa-siapa itu. Bocah, ngomong apaan sih? Cepat pergi dari sini. Hubungan kita sudah terang-terangan sekarang. Kalau masih ganggu di sini, bakal kubuat hidupmu sengsara. Tian-Tian, kamu pikir-pikir lagi. Dia nggak mungkin orang itu, tanya dia. Biasanya kalian ngobrol apa aja? Zheng Tian, katanya kamu itu orang hebat. Kalau gitu, 3 saham yang kamu rekomendasikan kemarin. Apa aja namanya? Pertama Southern Paper, Kedua Shanghai Beer, Ketiga Jingang Shares, Benucom. Kamu beneran orang hebat itu? Masa sih aku bohong soal ginian? Untung udah koordinasi sama Liu Tong. Kalau enggak, bakalan ketahuan. Oke, sekarang kamu bilang. Foto profil kamu sama dia. Pakai yang mana? Hah? Aku lupa. Kamu bukan orang itu. Masa sih aku bukan? Waktu pertama kali add widget kamu, aku pakai akun sampingan yang jarang dipakai.
Abis set foto profil, langsung aku biarin. Aku beneran nggak inget. Kalau benar orang itu, harusnya kamu tahu. Kita nggak pernah pakai WeChat, selalu. Hubungan lewat akun Kiki. Apa? Pergi sana. Aku ini. Tion Tion. Dengerin penjelasanku. Kalau nggak pergi sekarang, aku telepon polisi. Pergi. Boka, tunggu ayane zibmu. Adik tingkat, untung kamu nggak tertipu. Aku tiba-tiba ingat ada urusan, duluan ya. Jangan pergi. Adik tingkat, ini kenapa sih? Kakak Yu, kenapa muncul malam-malam di sini? Ini. Oh, aku kasih tahu ya, tadi ketemu dia di jalan. Langsung aku rasa, kayaknya bukan orang baik. Jadi aku terus mengikutinya. Lihat. Kebetulan kan aku menyelamatkanmu, kebetulan banget. Jadi, ini semua cuma kebetulan. Ah iya, kebetulan. Loh, ini juga kebetulan? Ini. Aduh, gimana nih jelasinnya? Ah sudahlah, udah sampai sini juga, aku jujur aja deh. Adik tingkat, aku mau jujur, yang chat sama kamu sebelumnya. Akun kedua, sang master saham. Itu aku. Apa? Kamu? Kamu beneran si master? Ini bukti chat kita. Kenapa? Kenapa bohongin aku? Asik ya nipu aku? Awalnya aku juga kira ini cuma kebetulan. Bukannya aku selalu ngingetin kamu untuk berhenti? Siapa sangka? 3 sahamnya naik semua. Ini cuma keberuntungan? Aku bukan dewa saham apa-apa. Jadi, semua fantasiku tentang si master palsu semua. Adik tingkat, istirahat dulu ya. Aku pergi dulu. Pak Tian Iu ada bersamamu? Waktu itu buru-buru, lupa minta WeChat-nya. Tolong tanya, kapan dia bisa mulai kerja? Dia cuma penipu. Tian, kamu di mana? Aku datang, kita bicara langsung. Aku tunggu di kafe. Apa? Dia kasih kamu 3 saham? Udah naik sampai limit. Iya, aku tunjukin grafik akunku. Ini? Ya ampun, ini nggak masuk akal. Baru tadi aku pikir penilaianku tentang dia terlalu gegabah, soalnya cuma sekali. Mungkin cuma kebetulan, tapi setelah lihat grafikmu, aku yakin dia itu orang level legenda. Tian beberapa hari lalu bawa akun ini ke aku, minta diselamatin. Waktu itu aku bilang, akun ini udah nggak bisa diselamatin. Nggak mungkin balik modal dalam beberapa hari. Warren Buffett aja nggak bisa, nggak nyangka. Bisa dilakukan sama seorang mahasiswa. Luar biasa banget. Tapi kakak Yu bilang ini cuma kebetulan. Mana mungkin kebetulan? Peluangnya 0, dia pasti jenius langka atau benar-benar ahli di bidang ini. Dia bilang kebetulan, pasti sedang mengujimu. Mengujiku? Aku harus pertahankan pria seperti dia di sampingku. Bahkan kalau dia mau aku jadi pacarnya, aku rela. Kakak Jiawen, kan kamu udah punya tunangan? Itu cuma perjodohan waktu kecil saja. Aku bisa membatalkannya kapan saja. Hanya orang hebat seperti temanmu yang bisa benar-benar menaklukkanku. Tian, bukankah kamu sudah menyerah padanya? Kalau begitu, bisakah kamu memberikan kontaknya padaku? Ini. Maaf, Kak Jiawen, aku tidak punya kontaknya.
Kalau begitu, aku akan menjemputnya di sekolah besok. Ada apa? Ada hal lain, Tian-Tian? Tidak. Tidak ada. Baiklah, aku pergi dulu. Mungkinkah kakak Yu sedang mengujiku? Sebenarnya, dia adalah orang yang sangat hebat. Meledak 5 kali lipat sejak awal, di seluruh dunia. HIV merajalela, alat kontrasepsi dan peralatan medis kategori 2. Saham grup produksi melonjak. Bahkan ini juga meledak. Sudah siap. Ternyata, kakak Yu saat itu sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Dia hanya ingin mengingatkanku untuk membeli saham ini dengan cara ini. Kakak Yu selalu membantuku diam-diam. Aku malah salah paham padanya. Hari ini hari pertama kerja, jangan sampai memalukan. Kakak Yu. Maaf, Kak Yu, tadi malam, aku terlalu egois, aku tidak mengerti maksud baikmu. Aku minta maaf. Bukankah aku yang seharusnya minta maaf tadi malam? Kenapa dia malah minta maaf padaku? Adik tingkat, apa maksudmu? Aku ingin. Tuan Yu, naiklah. Guru Luo. Anda ini. Hari ini hari pertama kerja Xiao Yu, tentu aku yang mengantarmu. Aku sebegitu berharganya? Sampai orang penting seperti ini mengantarku kerja sendiri. Jangan-jangan dia benar-benar ingin menargetkan kakak Yu? Aku harus mempertahankan pria seperti ini di sampingku. Bahkan jika dia ingin menjadikanku miliknya, aku rela. Bagus, bagus. Itu. Kak Jiawen, bisakah aku berkunjung ke Shentong? Ini, Kakak Jiawen tenang saja, aku janji. Aku tidak akan sembarangan bicara. Aku cuma mau belajar. baiklah. Ayo, aku duduk di belakang denganmu. Oke. Anak ini, kemarin malam bukan? Sudah bilang mau lepaskan Xiao Yu? Kita sampai, halo bos Yu. Apa ini? Persiapan apa? Ini, khusus disiapkan untuk Tuan Yu. Upacara penyambutan bergabung. Perlukah semegah ini? Ini, memang khusus untuk Tuan Yu. Hanya untukmu, orang lain. Tidak ada yang berhak. Aku cuma magang, tidak perlu segini kan? Kalian pada ngapain di sini? Tidak ada kerjaan? Orang ini, bukankah dia tunangan Luo Jiawen? Di mimpiku yang lalu, sejak menikah dengannya, Luo Jiawen hidupnya sangat buruk, baru membaik setelah bersamaku. Mimpi ini semakin aneh. Bos Kong, ini Bos Luo. Mari kita sambut orang penting yang bergabung. Siapa orang pentingnya? Orang penting, tentu yang di sampingku ini. Aku, Anak ini siapa sih? Bisa membuat Luo Jiawen yang sombong ini begitu menghargainya. Bos Kong, ini Bos Luo. Yang bayar 500.000 untuk talenta ini, katanya sangat hebat. Ini pasti tidak biasa. Kembali ke tempat kerja kalian. Atau aku potong gaji kalian. Bos Luo, apa hubunganmu dengan dia? Jia, cuma rekan kerja. Aku ingat Bos Kong adalah tunangan kakak Jiawen. Dia benar tunanganmu? Aneh? Ini sangat aneh. Banyak hal di dunia nyata. Cocok dengan mimpiku yang aneh? Jangan-jangan. Itu mimpi ramalan? Tapi tidak. Di mimpiku aku kaya raya, beli apa untung apa. Kenyataannya sama sekali tidak. Jangan-jangan. Dia begitu bersemangat dengar Kong Yushan. Adalah tunanganku, jangan-jangan. Dia sangat peduli soal ini. Ini cuma. Orang tua sudah menjodohkan kita sejak kecil. Kalau Tuan Yu tidak suka, saya bisa membatalkannya kapan saja. Kakak senior Yu, mana mungkin tidak suka? Menurutku, Tuan Kong dan kakak Jiawen ini sungguh pasangan yang serasi, cocok sekali, bukan? Tapi, kenapa aku merasa Tuan Yu jauh lebih unggul? Dibandingkan dia? Jangan-jangan kakak Jiawen benar-benar ingin mendekati kakak senior Yu? Tuan Yu, izinkan saya mengantar Anda ke kantor dulu. Kita berkenalan lebih dulu. Baik. Silakan lewat sini.
Kamu yakin tidak salah ambil? Ini data Siu itu? Bos Kon. Aku juga heran. Orang ini, riwayatnya kosong. Bahkan belum lulus kuliah. Bagaimana bisa Bos Luo menawarkan gaji 500.000 untuk merekrutnya? Luo Jiawen biasanya sangat selektif. Tidak pernah memandang rendah orang lain, apalagi merekrut sendiri. Bagaimana mungkin terjadi hal seperti ini? Bos Kong, jangan-jangan anak ini adalah pacar gelap Bos Luo. Lalu direkrut secara resmi untuk menutupi? Kamu ngomong apa sih? Luo Jiawen adalah tunanganku. Mana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Awasi dia baik-baik. Aku pasti akan mencari cara untuk mengusirnya. Ini adalah departemen transaksi. Ini rekan-rekan kerja. Mereka sedang bekerja. Meja kerjamu di sini. Xiao Yu, ini meja kerjamu. Kalau tidak ada kerjaan, kamu bisa baca berita, lihat saham, atau bahkan trading sendiri. Kalau lelah, di sini ada kursi pijat. Kalau haus atau lapar, bisa pesan apa saja kapan saja. Fasilitas ini lebih mewah daripada direktur, kan? Ini memang hakmu. Sudah, waktunya hampir habis. Aku masih ada beberapa rapat. Jadi, kamu bisa berkenalan dulu di sini. Sebentar, aku akan panggil sekretaris untuk membantumu menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih, Kak Luo. Ini bukan kerja, ini seperti jadi kaisar. Ini kan jelas-jelas menyalahgunakan wewenang, curang. Tidak adil. Yu Guan Chao Tian Tian. Kalian kenapa di sini? Yutong, Gak kelihatan ya, kerja? Kamu kerja di sini? Jangan bercanda. Lucu banget ya. Tentu lucu. Ini kan Shentong Capital. Perusahaan publik terbaik di kota ini. Banyak lulusan berbakat yang susah payah masuk. Kamu si sampah mau kerja di sini? Yutong, kok bisa kamu bicara seperti itu? Kak Yu, kenapa dia nggak bisa kerja di sini? Dia sampah macam apa? Kamu nggak tahu. Dulu, dia cuma ngangkat piring di bar. Aku udah banyak bantu yang Master Zen. Baru bisa masuk Shentong. Buat belajar. Biasanya cuma bisa ngantar teh. Dia malah ngaku kerja di sini. Lucu banget. Masa sih dulu? Dia ngangkat piring di bar? Gimana dia bisa masuk? Lihat, kursi yang didudukin itu khusus. Untuk orang penting. Jangan-jangan, dia orang penting itu? Nggak mungkin. Mana ada orang penting ngangkat piring di bar? Yutong, kamu keterlaluan. Tian-Tian, kok kamu bela dia? Dia sampah macam apa? Kamu nggak tahu. Kamu. Udah kamu cepat berdiri. Kursi ini untuk orang penting. Kamu pantas? Cepat keluar. Katanya tadi Mener menengah. Pergi jemput orang penting. Mungkin sebentar lagi sampai. Orang yang dihormati Bos Luo pasti sangat penting. Kalau sampai salah, seluruh divisi kita bisa kena imbas. Keluar. Kursi ini, sepertinya dibuat khusus untukku. Yu Guan Chao, kamu hilang? Kursi ini dibuat khusus untukmu? Siapa kamu? Dasar kurang ajar. Aku nggak ngerti dia bisa ngomong gitu. Kayaknya dia udah gila. Siapa sih yang rekrut dia? Cian. Lihat kan orang macam apa dia. Langit dan bumi. Ternyata kemarin ulah kamu. Iya, kalau udah tahu, aku nggak bohong. Kemarin, memang aku yang suruh. Yang Master Zheng Pulang Duan. Rasanya jadi Tuan Zheng Tian. Pasti enak ya. Kalian brengsek. Kau. Maaf ya Tuan Zheng, semalam. Dia nggak beruntung. Mereka berdua gimana? Jangan-jangan semalam, Tuan Zheng gagal? Kang Tian, gila lo. Lo bisa suka sama sampah ini? Diam dulu Yutong. Mulai sekarang, aku dan lo putus, nggak ada hubungan lagi. Oke. Baiklah, aku pengen lihat sampah yang merebut. Kursi orang penting ini bakal mati gimana nanti? Waduh, sekretaris pribadi Bos Luo datang. Pasti mau ngurusin sampah yang duduk di kursi orang penting itu. Aku lihat dia masih bisa sombong sampai kapan. Sekretaris, akhirnya datang juga. Ini dia sampahnya. Rampas kursi orang penting tapi nggak mau bangun. Menurutku, mending panggil satpam buat usir dia. Dasar buta.
Tuan Yu, ini dokumentasi dari Bosluo. Beliau bilang, saham apapun yang Tuan Yu pilih bisa langsung dieksekusi. Hak operasi penuh, nggak perlu izin siapapun. Apa? Dia punya hak transaksi? Hila, di seluruh perusahaan, selain bos besar, cuma Bosluo yang punya hak transaksi tanpa izin. Wakil Direktur Kong aja nggak punya, dia cuma magang. Kok bisa punya? Jangan-jangan, dia orang penting yang diundang Bosluo? Orang penting itu. Ngerti? Bilang ke bos Luo. Aku nggak akan mengecewakannya. Lo bisa gimana sih? Pengennya bisa. Emang kenapa? Nggak bisa lo? Lo nanti aja. Ayo adik tingkat, aku ajarin lo main saham. Ajari kami juga dong, Master. Adik tingkat. Menurut lo saham-saham ini gimana? Terlalu profesional, aku nggak ngerti. Kalau yang ini gimana? Kopi Yunan, sekarang harga biji kopi lokal lagi jelek. Justru aku suka ini. Ya udah bagus. Begini, adik tingkat. Kamu yang beli. Aku. Percayalah, beli besar-besaran. Kalau mimpiku itu benar, berarti aku bisa membuat saham yang dibeli beberapa wanita dalam mimpi itu naik. Tapi kalau aku yang mengoperasikan, tidak bisa melakukannya. Aku perlu menguji apakah ide ini benar. Beli berapa? Beli 500.000 dulu. Tunggu. 80. 800.000. Oke. 800.000. Bosluo, tidak baik. Tuan Yu membeli besar-besaran saham. Kelas C yang melanggar kontrol risiko. Sekolah Departemen Kontrol Risiko. Sekarang sedang marah-marah mencari Tuan Yu. Apa? Ayo, pergi ke Departemen Perdagangan. Kalian semua tidak sibuk ya? Eo. See you. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Aku beritahu kamu. Hari ini kamu mati. Kong Rashan, kalau ada masalah, serang aku. Jangan mengatur-ngatur Xiao Yu. Luo Jiawan. Kamu masih berani berdiri melindunginya. Kamu tahu apa yang dia lakukan? Kejahatan? Dia membeli 800.000 saham sampah. Yang hampir delisting. Kamu tahu apa konsekuensinya? Ini bisa langsung membuat perusahaan rugi ratusan juta. Baru saja masuk. Bagaimana kamu tahu sudah selesai? Bagaimana kalau naik? Naik? Kamu berkanda ya? Aku percaya penilaian Xiao Yu. Dia pasti tidak akan sembarangan mengambil keputusan. Luo Jiawan. Kamu memaksa aku mempermalukanmu. Di depan banyak orang ya? Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Baik. Kalau begitu biarkan semua orang melihat orang besar. Yang kamu rekrut dengan harga mahal ini, sebelum hari ini. Hanyalah seorang pelayan bar yang tidak berguna. Lihat, aku sudah bilang dia pelayan bar. Bagaimana mungkin dia orang besar yang sebenarnya? Memang orang besar, sanggup tenang menghadapi bahaya seperti gunung runtuh. Kemampuan tetap tenang seperti ini benar-benar bukan hal yang bisa dilakukan orang biasa. Pernah dengar pepatah pahlawan tak ditanya asal-usulnya? Pahlawan apaan sih? Kamu. Aku sudah selidiki rekeningnya sampai sekarang. Hanya ada beberapa transaksi total 50.000. Semua gagal total, bahkan 50.000 ini. Juga habis tandas dibuatnya. Ya ampun, hijau ini bikin deg-degan. Sudah begini masih bilang diri orang besar. Jangan-jangan bos Luo dibohongi. Orang seperti ini bahkan tidak layak masuk perusahaan. Apalagi yang mau kalian katakan? Bukan begitu, senior Yu sebelumnya. Pernah ajak aku investasi beberapa kali, untung semua, bahkan banyak. Boleh kutunjukkan buktinya. Langsung saja bilang dia bikin kamu untung berapa? Dari modal 200.000 jadi 500.000. Baru untung 300.000 sudah sombong. Kukira hebat sekali, ternyata cuma recehan. Berani juga dipamerin, orang ini benar-benar jago bohong. Hanya dengan prestasi sececah ini, bisa sukses tipu bos Luo, sampai direkrut dengan gaji tinggi. Kalian, Bukan kami meremehkan ini. Tapi di depan permainan dana ratusan juta. Hal-halmu ini memang tidak layak diperhatikan. Apalagi membuktikan sesuatu. Kalian benar-benar sekelompok bodoh. Tahu tidak 3 saham ini dibeli di titik terendah? Dijual di titik tertinggi? Kalian cuma lihat jumlahnya? Masa kalian praktisi?
Dasar-dasar saja tidak tahu, benar-benar amatir. Luo Jiawen, jangan bela sampah ini. Bagaimanapun rekeningnya, memang tidak pernah untung. Kalau memang hebat, kenapa tidak beli sendiri? Memang. Suka filantropi ya? Kong Yushan, apa sebenarnya maumu? Hentikan operasi berisiko segera, lalu usir si tolol ini. Kick out, blacklist SC Industry. Tidak mungkin. Memang cara MRU agak radikal. Tapi dia tidak melanggar aturan. Kau tidak berhak memecatnya. Tidak melanggar aturan? Kau benar-benar tidak akan menyerah sampai terjepit. Bos Kong Baik. Semua lihat baik-baik, ini Yu Guanchao. Benar, aku melihatnya sendiri. Dia menyuruh orang lain melakukan transaksi. Aku juga baru melihatnya. HMPH, ini pelanggaran aturan. Yu Guanchao sendiri sudah bekerja di sini. Sudah melakukan ini, malah menyuruh orang yang bukan bagian perusahaan untuk mengurus ini. Ini sangat melanggar aturan. Aku minta, langsung serahkan ke Departemen Hukum. Aku tidak tahu akan seperti ini. Sekarang takut? Sudah terlambat. Cheng Qian, kamu tidak sadar dia mempermainkanmu? Dia menyuruhmu melakukan ini. Dia paling-paling diusir dari perusahaan, tapi kamu berbeda. Jika saham ini bermasalah, kamu yang bertanggung jawab. Ini proyek bernilai puluhan juta. Jangan takut, ada aku di sini. Ah, saham ini rugi. Tian-Tian yang tanggung. Kalau untung, keuntungannya semua untuk Tian-Tian. Mana mungkin? Yu Guanchao, jangan-jangan kamu pikir saham ini bisa naik? Ya, bisa naik. Apa otakmu tidak bermasalah? Gila bener, bisa bilang begitu. Orang yang bahkan tidak bisa untung dari akunya sendiri. Nomongkan ya Neja Bahar. Sayang sekali, uang sebanyak ini hilang percuma. Diam semua. Apa? Kamu masih pikir saham ini bisa naik besar? Bisa, aku yakin. Baik. Kalau begitu, kita bertaruh sesuatu. Boleh. Taruhan apa? Kalau kamu kalah, malam ini temani aku di hotel. Kamu tidak tahu malu. Kenapa? Kamu tidak percaya pada pacarmu ini? Dia berhasil 4 kali berturut-turut, kali ini. Seharusnya tidak akan gagal. Lejepila. Sikapnya sangat santai, pasti ada jaminannya. Baik. Aku terima taruhanmu. Jika aku kalah, malam ini aku tidur dengannya. Waduh, taruhan segitu besar? Tapi jika saham pilihan Tuan Yu naik, pertunangan kita batal. Kamu. Lu jangan si wanita ini. Biasa cuek padaku, sekarang demi seorang pria. Berani bertaruh dengan saya? Ada apa? Kamu tidak berani bertaruh? Apa yang saya takutkan? Dalam taruhan ini, dia pasti kalah. Baiklah, saya bertaruh denganmu. Kakak Jiawen, ini tidak baik. Jangan memaksakan diri. Tidak apa-apa. Saya percaya Tuan Yu. Luo Jiawan. Saya sangat mengagumi keberanianmu. Taruhan seperti ini berani kau terima. Benar-benar tidak tahu kepercayaan di hutang ini. Dari mana asalnya? Sepertinya, hari ini saya pasti menang. Luo Jiawan. Tidak tahu apakah kau masih bisa tersenyum setelah melihat ini. Bagaimana bisa? Jampun. Ini laporan riset pasar biji kopi. Menurut laporan ini, pasar berjangka internasional biji kopi terus menurun, dan kemarin sudah turun 3%. Pasar seperti ini tidak mungkin berani masuk ke pasar seperti ini. Orang ini benar-benar gila. Yang lebih menakutkan adalah Bos Luo yang biasanya hati-hati bisa begitu sembrono. Tuan Yu, cepat lihat apa yang terjadi. Sekarang pasar begitu lesu. Apa kau tidak salah? Baru sekarang menyadari masalah ini. Agak terlambat, bukan? Berani percaya omongan sampah, inilah akibatnya. Kecelakaan kali ini, Tang Tian-Tian mana bisa bertanggung jawab. Nanti, mungkin hanya bisa menerima dengan patuh pada Tuan Sen. Kakak Yu, ini bagaimana? Masih ada cara untuk menyelamatkan? Penurunan sementara tidak bisa mewakili semuanya. Mungkin naiknya hanya butuh satu kesempatan. Perlahan-lahan tunggu. Pasti ada hasilnya. Dalam kondisi seperti ini, saham ini masih bisa naik? Atau, saya terlalu tinggi menilai kemampuan saya? Masih menunggu? Sekarang pasar begitu lesu. Kecuali terjadi bencana alam, produksi kopi dunia terpengaruh, hanya biji kopi Yunanmu masih bertahan. Mungkin, seperti ini masih bisa naik. Itu juga mungkin.
Sepertinya saya harus berterima kasih padamu. Kalau tidak begitu, mungkin saya tidak akan pernah bertemu denganmu. Ini adalah alarm risiko pasar mendadak yang besar. Alarm yang sangat kuat. Pasti terjadi sesuatu yang besar. Tidak mungkin begitu kuat. Bos Luo, biji kopi Brasil menghadapi krisis bencana alam, biji kopi Yunan. Harganya mungkin akan melonjak gila. Can you serious? Serius, beritanya baru keluar. Sekarang kabarnya sudah menyebar kemana-mana. Cepat lihat beritanya. Krisis kopi global. Brasil, produsen biji kopi terbesar, mengalami krisis kopi global. Dilanda kekeringan terparah dalam seabad. Curah hujan turun drastis lebih dari 50%. Krisis kopi global. Kementerian Pertanian Brasil mengonfirmasi produksi biji kopi nasional tahun ini diprediksi turun drastis 18%, penurunan terbesar dalam dekade terakhir. Pasokan kopi global menghadapi kelangkaan. Ya ampun, kekeringan besar di Brasil. Harga kopi akan melambung tinggi. Defisit pasokan global. Ini berita bom. Ini situasi epik. Casey limit up. Berapa banyak short seller yang bangkrut nih? Ini tidak mungkin. Kopi Brazil langka. Kalau begitu, yang dibeli Luo Jiawen. Biji kopi Yunan. Bos Luo, kopi Yunan hilang. Pembeli benar-benar gila. Order besar terus masuk, beli habis-habisan. Dan langsung limit up terkunci. Order penutupan. Order penutupan lebih dari 150.000 lot, masih terus bertambah gila-gilaan. Apa? Benar-benar limit up. Ini tidak mungkin. Tuan Yu, kamu benar-benar luar biasa. Situasi seperti ini bisa diprediksi. Ini adalah operasi terhebat yang pernah kulihat dalam karyaku. Memang harus jeli seperti Bos Luo. Kalau tidak, bagaimana bisa menemukan talenta seperti Tuan Yu? Hari ini perusahaan kita akhirnya meraih kemenangan besar. Team building, aku yang traktir. Oak, luar biasa. Tadi mereka tidak berkata seperti ini. Tapi, kakak kelas Yu benar-benar hebat. Bahkan situasi yang pasti telah bisa dibalikan. Tidak, aku harus tetap di dekatnya. Aku akan memaksaku untuk tetap di sisinya. Kak Ruo. Kupikir kamu tidak ada di toko hari ini. Malam ini kakak membawa banyak hadiah. Kalau aku tidak datang menemanimu, kakak akan terlihat tidak berperasaan. Laba? Laba apa? Kamu masih pura-pura tidak tahu. Hari ini perusahaan Shentong Team Building. Lokasi yang dipilih, bukankah usulanmu? Kalau tidak, mereka mana mungkin memilih bar sekecil milik kakak? Saat Bos Luo mengusulkan untuk mentraktir team building, memang aku yang usul datang ke sini. Bar wudu. Aku hanya berpikir, rezeki jangan diberikan ke orang lain. Kamu tahu berapa mereka habiskan malam ini? Begini saja, laba kakak malam ini saja mencapai lebih dari 1 juta. Wah, menghasilkan banyak uangnya. Yu kecil. Dulu, aku selalu merasa kamu tidak menganggapku penting. Aku cukup sedih, tapi sekarang sepertinya kamu masih cukup peduli padaku ya. Kamu mau hadiah enggak? Hadiah. Hadiah apa? Aku sudah bilang sebelumnya, mau tunjukkan padamu. Foto pribadi pakai bikini. Boleh nggak? Tapi, hari ini aku buru-buru keluar, fotonya lupa dibawa. Kalau gitu, lain kali saja ya. Kakak kelas Yu. Kalian ngapain di sini? Oh, aku sedang lihat vas ini. Kalian lihat. Vas ini bentuknya benar-benar seperti vas. Vas bentuknya kayak vas. Omongan apa ini? Adik kelas, kamu cari aku ada apa? Aku. Ah, Kak, kamu mimisan. Mungkin cuacanya terlalu kering. Adik kelas. Kamu cari aku ada apa? Jangan pedulikan aku, bilang saja. Aku. Orang tuaku minggu depan mau ketemu kamu, boleh nggak? Om tante mau ketemu aku? Iya, aku sudah bilang ke mereka soal kerugian saham. Kamu yang bantu, jadi mereka mau berterima kasih langsung. Kamu mau nggak? Boleh dong, mana bisa orang yang lebih tua mentraktir? Minggu depan aku yang traktir.
sudah deal ya? Iya, makasih kak. Kak, kita ke ruang VIP yuk. Aku mau nyanyi untukmu. Boleh. Hem. Kalau gitu, kakak Ruo, kita duluan ya. Dadah. Mereka sudah sampai ketemu orang tua. Sepertinya aku harus lebih giat. Nggak bisa hanya dia melihat si nakal diambil orang lain. Wah, hebat juga Siu kecil ini. Kali ini kita dapat harta karun. Sejak dia bergabung seminggu yang lalu, saham yang dia rekomendasikan semuanya naik tajam. Ini benar-benar jenius investasi yang langka. Saya percaya. Kali ini harus datang langsung ke rumahnya. Guru, Siu kecil. Sepertinya tidak suka acara sosial seperti ini. Jadi, Benar juga, bagi seorang jenius seperti dia, memiliki sifat yang sedikit angkuh itu wajar. Jadi, aku tidak akan mengganggunya. Panggil seseorang. Direktur, Atur beberapa orang untuk terus mengikuti Bos Yu. Biasanya, jangan ganggu kehidupan pribadinya. Tapi, begitu Bos Yu membutuhkan sesuatu, kalian harus segera membantu dengan sepenuh hati. aku mengerti. Ya, pergilah. Aduh. Orang hebat seperti ini tidak boleh dibiarkan pergi. Guru, kenapa Anda menatap saya? Apa ada sesuatu di badan saya? Jiawen, guru lihat kamu juga masih single. Xiao Yu juga tampan. Bagaimana kalau saya bantu kalian berdua jodohkan? Guru, saya padanya. Tidak ada perasaan seperti itu. Apa yang Anda bicarakan? Jiawan, kamu adalah murid yang saya ajarkan sendiri. Sifatmu, saya paling tahu. Siapapun yang tidak sebaik kamu, kamu tidak akan peduli. Tapi khusus untuk Xiao Yu ini, kamu sangat perhatian. Apapun prestasinya, kamu selalu melaporkannya ke saya pertama kali. Kalau kamu bilang tidak ada perasaan sama sekali, guru tidak percaya. Tapi, meskipun saya suka, apakah dia akan suka saya? Dia masih ada Tian-Tian di sampingnya. Jiawen, kalau bertemu orang yang disuka, harus berusaha sekuat tenaga. Kalau tidak, begitu benar-benar kehilangan. Penyesalan tidak akan berguna. Legitila. Kalau kalian berdua jadi, buat Shentong. Ini adalah hal yang sangat baik. Ini juga menghemat kekhawatiran saya kalau dia direbut orang lain. Direktur, hari ini Bos Yu ada janji dengan keluarga Tang Tian-Tian. Saya sudah menyiapkan mobil khusus dan restoran terbaik. Mereka sudah bertemu orang tua? Baik. Saya mengerti. Hantau Terrace Bos Yu. Apapun kebutuhannya, harus dibantu sepenuh hati. Baik. Baik. Hello. Direktur Li. Direktur Grup Zheng. Zheng Yao datang berkunjung. Katanya ingin bertemu dewa saham perusahaan kita. Baik. Suruh dia naik. Guru, kalau begitu saya pergi dulu. Bos Yu. Saya skip personal yang dikasih khusus Direktur Li untuk Anda. Panggil saya Lau Yo saja. Restoran untuk bertemu orang tua Nona Tang. Perusahaan sudah mengaturnya di restoran Lanshi. Restoran paling mewah di kota ini untuk pihak mereka. Kami sudah menyiapkan mobil untuk tersebut. Benefit perusahaan sebaik ini? Ya, Bos Yu. Saya sempat berpikir. Mengajak orang tua Tian-Tian makan seafood. Silakan naik. Nak, pacarmu ini tidak biasa ya. Tadi kami dijemput pakai Maybach. Dan diajak makan di tempat yang begitu mewah dan mewah ini. Ayah, bilang apa sih? Senior Yu. Lu mau menerima untuk berpacaran dengan saya? Kalau gitu kamu harus lebih berusaha. Bisa secepat ini. Menyelamatkanmu dari kesulitan, pasti bukan orang biasa. Sudah, apa istimewanya? Sudah saya cari tahu. Anak itu cuma karyawan kecil, katanya masih magang lagi. Gaya besar seperti ini, restoran semewah ini. Masa ia cuma magang? Legit gila. Meskipun dia magang, asal baik kepada anak saya ya sudah. Baik kepada anak saya saja percuma. Kalau tidak punya kemampuannya tidak punya. Nak, ibu menasehatimu. Lebih baik pertimbangkan lagi si Tuan Zheng. Dia tampan dan juga putra grup perusahaan yang sudah go public. Jauh lebih baik daripada seniormu itu. Ibu, sudah saya bilang berkali-kali, saya memang tidak suka dia. Ya, tidak suka bisa pelan-pelan dibina. Dengarkan ibu. Sebentar ibu suruh senior itu, hilangkan niat padamu. Kamu, baik-baiklah membina hubungan dengan Tuan Zheng. Anak magang itu, tidak sepadan denganmu. Sudah. Lau, menurutku senior Yu si anak ini, tidak seperti gaya yang seharusnya dimiliki magang biasa.
HMPH, terlepas dari itu, menurutku mobilnya sewa, sok kaya saja. Anak muda sekarang kan suka seperti itu. Senior Yu, kamu datang. Ayo, saya antar ketemu orang tua saya. Ayah, ibu, ini Yu Guan Chao. Senior saya. Paman, Tante, apa kabar? Hello, Xiao Yu. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak, Tian-Tian. Jangan terlalu dekat dengan laki-laki lain. Kalau Tuan Zheng tahu, dia pasti tidak senang. Bu. Paman, Bibi, sudah lama menunggu? Ayo kita masuk dulu. Saya sudah pesan tempat di sini. Selamat datang, tamu terhormat. Wah, memesan ruangan besar di hotel termewah ini. Pasti mahal sekali ya, Xiao Yu? Hari ini benar-benar membuatmu boros, asalkan paman dan bibi suka. Ayo ke sana. Tak kusangka perusahaan mengatur semuanya dengan baik. Apakah perusahaan sangat memperhatikan kesejahteraan karyawan? Sekarang tidak ada lagi yang bisa dikatakan, kan? Kalau dia orang biasa. Bisakah memesan ruangan termewah di hotel termahal ini? Tapi tetap tidak bisa menandingi Tuan Zheng. Xiao Yu, kamu masih muda, pekerjaanmu pasti sangat bagus ya? Paman, sejujurnya, saya baru bergabung dengan Shentong Capital seminggu. Sekarang masih magang. Ah, kamu benar-benar masih magang? Ya, Bibi. Ternyata sama seperti yang kuduga. Ini lebih baik, orang seperti ini. Bukan tipe yang bisa disukai Tian-Tian. Xiao Yu, bukan maksud Bibi mengkritikmu. Tapi kamu baru memulai karir. Seharusnya fokus bekerja dengan sungguh-sungguh. Bukan melakukan hal-hal yang berlebihan, pura-pura kaya. Yang susah akhirnya kamu sendiri, kan? Ya, Bibi benar. Lihat saja, pesan ruangan ini plus sewa mobil. Pasti sudah menghabiskan banyak uang, kan? Hal-hal seperti ini, hanya untuk gengsi, tidak ada artinya. Kurasa sekarang di dompetmu, uang untuk makan saja. Sudah tidak ada, kan? Tidak apa-apa. Kami yang bayar makan ini, sebagai ucapan terima kasih. Setelah makan ini, kamu sebaiknya mengurangi kontak dengan Tian-Tian. Bu. Diam, jangan ganggu aku. Tian-Tian. Aku rasa, Bibi benar juga. Bibi, tapi biarlah aku yang bayar makan ini. Sudahlah, kamu juga tidak mudah, kami saja yang traktir. Pelayan. Pelayan, bawa menu, kami mau pesan. Selamat datang, pelanggan. Pesanan Anda sudah diproses, makanan akan segera dihidangkan. Semua makanan ini kamu yang pesan? Bibi, silakan dicoba, semoga sesuai selera. Pelayan, berapa harga semua makanan ini? Selamat datang, Nyonya. Harga makanan ini tidak termasuk minuman dan biaya layanan. Total 12.700 yuan. Berapa? 12.000? Kau merampok, Ja? Makanan apa ini? Senilai 12.000, Nyonya. Bahan yang kami gunakan. Semua bahan premium, Anda bisa makan dengan tenang. Makan dengan tenang? Hampir setara dengan gaji setahun saya. Bagaimana saya bisa tenang? Seandainya saya tahu, saya tidak akan bilang saya yang traktir. Anak ini, pesan makanan tidak tahu ukuran. Bagaimana ini? Tuan, nayonya. Anggur luar Romania Conti ini senilai 37.000. Apakah sekarang dibuka? Buka saja. Tunggu, kami tidak mau anggur ini. Tapi sudah dipesan. Jadi apa? Kami belum minum. Tidak bisa dikembalikan? Lejepila. Anggur ini dibuka pun saya tidak mampu bayar. Nyonya tidak perlu khawatir, makanan sudah dibayar. Apa? Iya, Tante, sudah saya bilang. Mana bisa biarkan orang tua yang bayar. Jadi, silakan dinikmati saja. Apa yang saya bilang? Mei malu kongkong. Kakak kelas, sebenarnya tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Semuanya terlalu mahal. Tidak masalah, yang penting Paman dan Tante senang. Saya tidak rugi, karena ini dibayar perusahaan. Xiao Yu, paman minum bersamamu. Paman terlalu baik, seharusnya. Saya yang minum bersama Paman. Anak yang sopan, pasti latar belakangnya tidak biasa. Makan biasa saja mewah begini. Calon menantu yang baik,
Harus cepat saya pegang. Xiao Yu, jarang ketemu, bagaimana kalau hari ini? Kita tentukan hari. Hari apa? Hari pertunangan kalian. Apa? Bukannya saya cuma temani adik kelas makan terima kasih? Kok malah bahas pertunangan? Ini benar? Ayah, bicara apa? Ayah salah? Menurut ayah kalian sangat cocok. Kamu suka, dia suka, lebih baik pilih hari baik. Untuk menikah. Ayah bisa lega. Cocok apa? Tidak cocok. Anak saya masih kecil. Nantinya harus menikah dengan orang kaya. Dia cuma magang di perusahaan, pantas dengan anak saya? Teman Yu, biar saya bicara jelas. Kamu pasti tahu kondisi anak saya. Dia punya pacar, Zheng Tian. Kamu mungkin belum tahu. Dia adalah anak laki-laki keluarga Zheng. Putra mahkota grup Zheng. Jauh lebih baik darimu. Ibu, apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah bilang aku suka dia. Aku sama sekali tidak akan menyukainya. Time cow. Kau tahu apa? Menjadi nyonya muda keluarga Zheng, bukankah lebih nyaman daripada hidupmu sekarang? Benar-benar tidak punya mata. Tidak ada apa-apanya. Ibu, Aku akui aku salah menilaimu. Mungkin kau bukan hanya seorang karyawan kecil di perusahaan. Tapi apalagi, di depan Zheng Tian, kau sama sekali tidak punya keunggulan. Jadi, kami tidak akan memilihmu. kakak kelas, keluarga kami tidak bermaksud begitu. Hanya ibuku dia. Tian-Tian tenang, aku tidak akan menyalahkan Tante. Meskipun kata-kata Tante hari ini cukup menyakitkan. Tapi menurutku cukup masuk akal. Tapi, ada satu hal yang tidak bisa aku terima. Apa itu? Kau membandingkanku dengan Zheng Tian. Itu terlalu menghinaku. Apa katamu? Menggenemu? Berdasarkan apa kau bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Zheng? Dia adalah anak laki-laki terkenal di Ningzhou. Kau hanya magang di perusahaan, dengan apa kau bisa bandingkan dengan modal? Meskipun dia kaya, tapi tidak bisa menutupi sifat buruknya. Sifat buruk? Berani-beraninya kau berkata begitu tentang dia. Tante belum tahu ya? Tian-Tian beberapa waktu lalu ditarik untuk bermain saham. Hutang 500.000, di balik itu semua adalah permainannya. Omong kosong. Aku tidak percaya. Tuan Muda Zheng mana mungkin melakukan hal-hal kotor seperti itu. Sahabat terbaik Tian-Tian. Adalah bidangnya. Tian-Tian, kau pikir baik-baik. Awalnya kan Liu Yutong yang membawamu ke jalan buntu ini. Dan pinjaman itu. Juga dia yang memperkenalkan, kan? Benar, benar. Dari awal Liu Yutong, dia yang membujukku bermain saham. Dan setiap saham yang dia rekomendasikan, pasti bangkrut. Saat aku ingin menyerah, dia membujukku untuk pinjam uang. Bahkan pemberi pinjaman juga dia yang rekomendasikan. Jadi semua ini, ibu semua gagalnya yang si bajingan itu. Dari awal dia sudah menjebakku. Iya, Bu, lihatlah Zheng Tian. Dia akan bekerja di bidang saham, pasti dia tahu beberapa informasi dalam. Makanya dia bisa membuat Tian-Tian selalu tepat menginjak saham-saham yang bermasalah itu. Dia memang bajingan, untungnya aku tidak sengaja bertemu dengan kakak kelas Yu, kalau bukan karena dia. Aku mungkin sudah dijual oleh mereka berdua dan masih berterima kasih. Kamu, jangan asal ngomong. Kamu punya bukti untuk ucapanmu itu? Bahkan jika itu benar, itu karena Tuan Zheng menyukai Tian Tianku. Dia ingin memilikinya, itu bisa dimaklumi. Ibu, bagaimana bisa ibu berkata seperti itu? Aku ini apa di mata ibu? Pokoknya aku sudah memutuskan, Tuan Zheng adalah calon menantuku. Lupakan yang lain. Jangan harap, aku tidak akan pernah menikah dengan Zheng Tian si bajingan itu. Benarkah? Itu bukan urusanmu. Kamu mau apa? Ini restoranku, aku bisa pergi kemana saja, bahkan melempar kalian semua keluar. Hanya perlu satu kata dariku. Tuan Zheng, Anda selalu menjadi calon menantu idealku. Aku datang makan dengan anak ini hari ini. Hanya ingin melihat siapa sebenarnya dia yang bisa membuat anakku tergila-gila. Sekarang aku tahu, dia tidak pantas untuk anakku. Hanya Tuan Zheng yang pantas. Kamu si imut, berani di tempatku. Mendekati wanita yang sudah kupilih, kamu kurang ajar ya. Keduanya tidak ada namamu. Aku tidak tahu kenapa Deep Capital memberimu penampilan mewah, tapi kamu hanya magang biasa, tidak pantas berdiri di hadapanku. Sombong. Baiklah, aku kasih kamu kesempatan. Datang,
Jilat sepatuku sampai bersih. Hari ini aku maafkanmu. Zheng Tian, kamu keterlaluan. Ini tempatku. Aku bisa berbuat apa saja. Jadi, merangkak ke sini. Jilat sepatuku sampai bersih, kalau tidak, kamu harus merangkak keluar dari sini. Bising sekali, ganggu makanku. Kamu berani memukulku? Cari mati. Dari mana kemampuan anak ini sampai bisa membuat Deep Eye Capital? Mengirimkan ahli sehebat ini untuk melindunginya. Tampaknya kamu hanya jago mulut. Baiklah kalau begitu. Jangan salahkan aku jika tidak berkenan. Kemari. Apa perintah Tuan Zheng? Uzir Jia. Dan mereka, keluarkan mereka dari sini. Mulai hari ini, mereka dilarang melangkahkan kaki ke restoran ini. Tuan Zheng, ini bukan urusan kami. Semua ini ulah si brengsek ini. Kalau mau marah, usir saja dia. Kamu juga tutup mulut kalau aku sudah marah. Semua jangan tinggal di sini. Diam saja apa? Ayo bertindak. Maaf Tuan Zheng, 10 menit yang lalu. Restoran Lamshe telah dibeli sepenuhnya oleh Deep Eye Capital dan dihadiahkan kepada Tuan Yu. Jadi kamu bukan lagi pemilik restoran. Tuan Yulah pemiliknya sekarang. Apa? Anak muda. Bagaimana kamu melakukannya? Bisa membuat Deep Eye Capital mengeluarkan uang sebanyak ini untukmu. Mungkin mereka pikir aku layak diinvestasikan. Baik, jangan kira aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu tunggu saja. Kesempatan kita masih banyak. Cepat atau lambat, akan jatuh ke tanganku. Aku menyarankanmu untuk lebih memperhatikan saham keluarganya sendiri. Kulihat akhir-akhir ini tren saham grup Zheng tidak begitu baik. Anak muda, sejak kapan kamu peduli dengan saham keluarga Zheng kami? Keluarga Zheng kami selalu unggul. Tidak lama lagi, akan menjadi konglomerat nomor 1 di Provinsi Selatan. Bukan tidak mungkin. Baik, langit tidak selalu cerah. Aku menyarankan Tuan Zheng untuk berhati-hati. Halo ayah, ada apa? Xiao Tian, ada tsunami tiba-tiba di Pasifik. Gudang luar negeri kita hancur sebagian besar. Saham Zheng turun drastis. Apa? Bagaimana bisa? Xiao Tian. Sekarang hanya dewa saham misterius dari Deep Eye Capital yang bisa menyelamatkan keluarga Zheng. Konon dewa saham ini memiliki kemampuan menentukan hidup mati dengan satu kata. Dewa saham itu bernama Yu. Kau kenal dia? Cepat mintalah bantuannya. Aku menyarankanmu untuk lebih memperhatikan saham keluarganya sendiri. Kulihat akhir-akhir ini, tren saham grup Zheng tidak begitu baik. Tidak terlalu baik. Hello. Xiao Tian. Boss Yu, tolong selamatkan kami. Selamatkan saham Zheng. Kamu yang cari masalah, aku tidak bisa menolongmu. Kamu. Tuan Zheng. Teman Yu, ini semua salah Bibi. Bibi tidak tahu apa-apa. Jangan marah sama Bibi ya. Paman dan Bibi. Silakan makan perlahan. Kakak kelas, kakak Yu. Maaf ya, kakak Yu. Hari ini aku membuat banyak masalah untukmu. Tapi semua itu bukan yang aku inginkan. Aku tahu, tidak akan menyalahkanmu. Kalau begitu, kakak Yu, bolehkah aku tetap di sisimu? Aku ingin menjadi pacarmu. Bunga sekolah jadi pacarku, mimpiku benar-benar terwujud.
Kakak Ruo. Adik kecil, kan sudah janji pulang dengan kakak. Kakak akan pakai bikini untukmu. Teman Yu, aku ingin berkencan denganmu. Tidak boleh, kakak Yu adalah milikku.